Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Supaya Pratiwi hadir Bu. Perskia Maria hadir Bu. Wafana Aisyah hadir Bu. Wini Yuliana hadir. Dina Safitri. Terakhir Zahra Adriana Ramadan izin Bu. Izin kemana kalau boleh tahu? Berpergian. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini kita belajar mengenai ibadah kurban. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai ibadah haji. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ibadah kurban? Baik, jika tidak ada yang tahu, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian ibadah kurban. Jadi, secara bahasa, kurban berarti menghanturinya atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ibadah kurban ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya pada saat kita merayakan hari raya Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik seperti tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Lanjut, hukum melaksanakan ibadah kurban. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah, artinya ibadah yang dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Syarat berkurban. Nah, tentunya dalam berkurban itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, Islam. Selain pemeluk agama Islam, mereka tidak diwajibkan untuk berkurban. Yang kedua, berakal. Seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, maka telah diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan Islam seperti ibadah kurban. Yang selanjutnya, balik. Orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah mampu membedakan baik dan buruk. Sedangkan anak-anak seperti kalian ini belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan yang terakhir, mampu, yaitu seseorang yang mampu secara finansial, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Lanjut, syarat hewan kurban. Nah, selain syarat untuk berkurban, syarat hewan kurban pun ada. Yang pertama, kurban adalah hewan ternak. Nah, hewan kurban itu harus berasal dari hewan ternak seperti kambing, domba, unta, dan sapi. Selanjutnya, hewan yang telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang akan disembelih maka harus memenuhi minimal umur. Misalnya seperti kambing. Kambing itu harus berusia lebih dari 1 tahun. Sedangkan sapi atau kerbau itu minimal 2 tahun. Dan unta itu minimal 5 tahun. Selanjutnya, yang ketiga, hewan yang tidak cacat. Hewan untuk kurban harus dalam kondisi baik, sehat, gemuk, dan tidak cacat, tidak buta, dan juga tidak pincang. Nah, untuk aturan jenis kelaminnya tidak ada ketentuan khusus. Yang penting hewan tersebut harus sehat. Selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima daging kurban. Jadi orang yang berhak menerima daging kurban itu ada 2 kategori. Yang pertama, yang berkurban dan yang tidak berkurban. Bagi yang berkurban itu berhak mendapatkan maksimal 1/3, dan yang tidak berkurban itu mendapatkan 2/3-nya dan dibagikan kepada yang lainnya yang tidak berkurban. Selanjutnya, hikmah melaksanakan ibadah kurban. Jadi, dalam melaksanakan ibadah kurban, terus ibadah lainnya yang tentunya ada hikmah bagi kehidupan kita sehari-hari. Boleh mungkin dari Salma membacakan hikmah yang pertama. Memahami Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah kurban, di sini kita bisa meneladani, kita mengingat pentingnya atas ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah. Lanjut yang kedua, benar. Yang kedua, sebagai kepada Allah Subhanahu. Nah, yang benar. Jadi hikmah melaksanakan ibadah kurban adalah sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya. Lanjut yang ketiga, wakaf memberikan manfaat kepada banyak orang
jadi hikmah selanjutnya dari melaksanakan ibadah kurban adalah menghilangkan sifat tamak. Karena dengan kita berbagi, kita dapat menjadi pribadi yang terhindar dari sifat tamak dan rakus. Yang terakhir, ya, Melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. nah tentu saja seperti itu sampaikan tadi bahwa melaksanakan ibadah kurban itu kan tentunya kita berbagi dengan sesama yang lain. Jadi kita dapat melatih diri supaya kita ini lebih bisa nih berbagi ke sesama yang membutuhkan dan juga ke orang-orang yang kurang mampu. Kesimpulannya adalah ibadah kurban merupakan ibadah sunnah muakkadah yang dilakukan dengan seluruh hewan ternak pada Idul Adha dan hari Fitri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya harus muslim, balik, berakal, dan mampu secara finansial. Hewan kurban harus berupa ternak yang cukup umur, sehat, dan tidak cacat. Daging kurban diberikan untuk yang berkurban dan masyarakat yang membutuhkan. Ibadah ini juga mengajarkan kita ketaatan, pengorbanan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi. Sampai di sini ada yang ditanya? Oke, kita tidak ada. Kita menjawab soal ya. Kita jawab secara bersama-sama. Yang pertama, apa hukum melaksanakan ibadah kurban? Sunnah muakkadah. Benar. Yang kedua, siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah kurban? Muslim yang balik, berakal,